merasa sendiri. Di saat itulah Engkau datang mencari dan menjumpai kami, memulihkan dan menyelamatkan kami, serta terus memimpin hidup kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami dan memimpin kami. Allah Immanuel, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kesempatan pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya berilah kepada kami pengertian yang Engkau ingin anugerahkan, dan biarlah perenungan ini menjadi berkat bagi setiap kami. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas, berilah juga orang yang membutuhkan pimpinan dan tuntunan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan Allah, kami panjatkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita bersama membuka dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal pertama ayat pertama sampai 18. Saya mengundang jemaat berdiri. Kita akan baca bergantian, dimulai dari saya, kemudian direspon oleh seluruh jemaat sampai dengan ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-18. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang, Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di bangkuan Bapa, Dia yang menyatakannya. Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Hosiana. Tuhan menjumpaiku. Setelah saya membaca teks ini, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, lalu kemudian muncul satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mana yang ada terlebih dahulu? Ciptaan
atau pencipta? Jawabannya adalah pencipta. Lalu kalau orang kemudian tanya, pencipta itu datangnya dari mana? Pencipta datang dari surga. Pencipta berasal dari mana? Ada orang yang mengatakan walau-walau, katanya saudara. Saudara, pertanyaan pencipta berasal dari mana atau datang dari mana adalah pertanyaan yang sudah terjawab lewat pertanyaan itu sendiri. Yaitu apa? Pada waktu dia menyebut pencipta, maka pencipta itu sendiri tidak bisa diciptakan. Jadi sebetulnya pertanyaan yang mempertanyakan dari mana pencipta itu berasal, dia sudah menjawab dengan sendiri bahwa pencipta sendiri tidak bisa diciptakan, dia sudah ada. Saudara sekalian, Bapak Ibu, dengan menjawab seperti ini, maka kita akan melihat ke dalam Injil Yohanes. Bagaimana kitab Yohanes kemudian memberikan penjelasan kepada kita tentang pencipta yang sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ini penting bagi kita untuk kita memahami dan menghayatinya sebagai ciptaannya yang Ia kasihi, yang Ia jumpai, yang Ia hargai, yang Ia hormati, yang Ia tebus pula dengan kehadiran diri Putra Tunggalnya. Saudara, kita lihat di ayatnya yang pertama. Di ayat pertama mengatakan demikian: pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Saya coba menjelaskan bagian ini dengan perlahan. Saudara, di dalam Alkitab bahasa Yunani yang saya pegang, di situ dikatakan begini: NRK, pada mulanya. NRK pada mulanya itu menjelaskan bahwa ada satu titik awal sebelum ada yang lain. Ayat ini sejajar dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Penekanan di dalam Kejadian pasal 1 dengan Yohanes pasal 1 ini adalah sejajar. Yohanes mengatakan di awal NRK, ada titik permulaan. Logos, ada sesuatu, ada logos, ada firman, ada ini. Bapak Ibu, di dalam terminologi ini menunjukkan bahwa ada firman yang sudah ada sebelum yang lain itu ada. Ada titik mula, dan titik mula itu siapa? Titik mula itu adalah firman. Firman itu sudah ada sebelum segala sesuatu. Kemudian di sini dikatakan, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kai hologos, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama ini muncul di dalam salah satu bentuk yang biasa orang dalam bahasa Yunani disebut genetik. Dia adalah Allah, milik Allah. Firman itu adalah Allah, dan dia sudah ada sebelum yang lain. Dan firman itu adalah Allah. Nah, secara harafiah, bagian yang berikut, dan firman itu adalah Allah,
itu kalau diterjemahkan secara harafiah agak beda. Kaiteos ini dan Allah. En hologos adalah firman itu. Cuman lain mengambilnya, menaruhnya Allah firman, dan firman itu adalah Allah. Tapi kalau harafiah Yunaninya mengatakan dan Allah itu adalah firman itu. Saudara, ini penting ketika Yohanes membukanya, mengatakan dan Allah itu adalah firman itu. Ini semakin menjadi jelas bagi kita bahwa siapa itu firman. Dia adalah Allah. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu. Lalu di ayatnya yang kedua yang mengatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu, everything, dijadikan oleh Dia, keluar dari Dia, berasal dari Dia. Mengapa? Karena Dia sudah ada, Dialah titik awal dari segala sesuatu. Di ayat 3 itu kemudian mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia atau geserkan Dia, tidak ada yang bisa terjadi, dan tidak ada yang ada selain Dia sendiri, saudara. Bapak Ibu, ini jelas menghantarkan kita melihat bahwa Yohanes membuka awal kitab suci dengan sebuah pernyataan tentang siapa Yesus. Dia adalah firman, dan Dia adalah Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada, termasuk kita. Lalu pertanyaannya muncul begini, lalu mengapa banyak orang masih menolak Dia? Kalau Dia adalah firman, Dia sudah ada sebelum segala sesuatu, mengapa banyak orang masih meragukan Dia, masih tidak percaya, bahkan tidak mau mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Saudara, ada dua jawaban. Pertama adalah orang masih menolak Yesus oleh karena mereka menganggap kitab suci ini telah dipalsukan. Kitab suci ini adalah sudah direkayasa. Kitab suci ini tidak menjelaskan sesungguhnya apa yang sebenarnya, tetapi sudah dimodifikasi oleh gereja mula-mula, sehingga yang disembah oleh umat Kristen adalah Yesus yang dijadikan oleh gereja pertama sebagai Allah. Sejatinya Dia bukan Allah. Jadi orang masih menolak Yesus oleh karena apa? Berargumentasi kuat bahwa kitab yang kita baca ini adalah palsu, salah. Makanya mereka akan menganggap orang Kristen menyembah kepada manusia. Orang Kristen salah menyebut atau mengambil Allah di dalam Yesus Kristus. Itu adalah tidak tepat atau sering dianggap sebagai kafir. Saudara, itu alasannya yang pertama, bahwa sudah dipalsukan. Saudara, bukan saja kitab suci yang dipalsukan, dianggap dipalsukan, rekayasa, tetapi juga mereka menganggap bahwa Yesus sendiri tidak pernah datang seperti yang diyakini oleh gereja orang Kristen. Yesus tidak pernah datang seperti yang dicatat
bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Saudara, ada banyak penolakan, ada banyak keraguan-raguan terhadap Yesus, bahkan tidak mau menerimanya. Tetapi bagaimana dengan fakta Yohanes Pembaptis? Coba kita lihat di ayatnya yang ke-6 ke-7. Mari kita baca ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Adalah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang hal itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Saudara, bagaimana dengan Yohanes ini? Siapa yang bisa membantah Yohanes adalah seorang yang dipakai Tuhan Allah. Siapa yang meragukan kredibilitas Yohanes Pembaptis? Siapa yang bisa mengatakan Yohanes Pembaptis bukan seorang nabi yang dinanti-nantikan seolah-olah? Saudara, bangsa Israel atau orang Yahudi sendiri tidak bisa meragukan Yohanes. Mereka tahu dia adalah seorang anak yang lahir ketika ayahnya dalam usia tuanya juga, yang melayani di bait Allah. Dan mereka tahu Yohanes adalah seorang yang memberitakan pertobatan kerajaan Allah. Lalu ketika Yohanes berkata di pasal 1 ayat 29, di situ dikatakan begini. Ketika keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia." Bapak Ibu, siapa yang bisa membantah ketika Yohanes kemudian menunjukkan Yesus sebagai anak domba Paskah, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia? Di ayat 30 yang mengatakan, "Dialah yang dimaksudkan ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Jadi Yohanes menunjukkan kepada diri Yesus. Yesus sudah ada sebelum diri Yohanes itu ada. Lalu di Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 36. Di situ dikatakan oleh Yohanes, "Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, 'Lihat, anak domba Allah.'" Jadi Yohanes sedang menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Kepada Yesus, Yohanes arahkan perhatian dia, penunjukan dia tertuju kepada Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang telah dinubuatkan Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Mesias. Ketika Yohanes kemudian membicarakan atau menampilkan Yesus, tidak ada yang bisa meragukan kredibilitas dari Yohanes ketika dia mengatakan siapa itu Yesus. Tapi Bapak Ibu, ayat ini juga paralel dengan Yohanes 8 ayat 58. Mari kita buka sama-sama. Yohanes 8 ayat 58. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 58. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, Bapak Ibu perhatikan baik bahwa kalimat ini itu sejajar dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 yang tadi saya urai di atas. Bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu dulu sudah ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika Yohanes kemudian menunjukkan kepada Yesus
dan ia mengatakan, dia sudah ada sebelum aku. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 58, ini adalah kalimat Yesus ketika ia berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Before Abraham was, I am. Bapak Ibu, kalimat ini atau firman Tuhan ini juga paralel dengan Keluaran pasal 3 ayat 14. Kita buka. Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-14. Adalah kalimat yang sama yang dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel. Keluaran pasal 3 ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Kepada Musa Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Ego eimi. Ini sama dengan pernyataan Tuhan Yesus tadi dalam Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dan kalimat ini atau firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 14 dengan Yohanes 8 ayat 58 ketika dilihat dalam paralelnya dengan Yohanes pasal 1 ayat 1, maka kalimatnya menjadi kuat. Pada mulanya adalah firman. Dulu sekali ada firman. Dan firman yang ada dulu itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Atau Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Bapak Ibu, ini menjadi jelas bagi kita bahwa kita menyembah kepada Tuhan yang hidup, kepada Yesus Kristus, Allah yang agung dan mulia itu, kepada Allah yang besar, Allah pencipta dunia serta segala isinya. Kita tidak salah menyembah, kita tidak salah datang kepada Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dia titik mula untuk menghadirkan segala sesuatu. Kita hadir, bumi diciptakan, planet yang lain pun diciptakan adalah oleh Dia yang Maha itu sendiri. Maka kita meletakkan iman kita adalah di tempat yang tepat, bukan pada pribadi yang salah. Kita menaruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan yang benar. Tetapi bagaimana orang masih menolak Dia? Ini pertanyaan. Kenapa orang masih meragukan Yesus? Kenapa orang masih menolak Dia? Bahkan membuka hatinya pun tidak. Bapak Ibu, kita melihat di ayatnya yang ke-10 dari Yohanes pasal 1. Yohanes 10 ayat 1. Yohanes 1 ayat 10 maksud saya. Yohanes 1 ayat 10. Di situ terkata demikian. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Mengapa masih banyak orang menolak Yesus? Mengapa masih banyak orang menolak Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ayat 10 menjawab, karena dunia tidak mengenal Dia. Saudara, dunia di sini bisa tiga pengertian. Bisa satu kepada planet yang Tuhan ciptakan, kedua bisa kepada manusia, ketiga bisa kepada sistem kejahatan. Dan ketika kita lihat di dalam Injil Yohanes, maka dia selalu akan menyebut dunia berulang-ulang di dalam kitabnya. Yesus pernah berkata demikian, jangan takut, dunia membenci kamu, sebab Ia terlebih dahulu telah
membenci aku. Saudara, jadi dunia yang disebutkan, dunia menolak dia, dunia tidak mengenal Yesus, itu lebih kepada satu sistem kejahatan yang telah merasuk kehidupan manusia, telah membutakan pikiran orang, sehingga manusia tidak bisa lagi melihat dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa orang masih ragu kepada Yesus? Mengapa mereka tidak mau terima Yesus sebagai Mesias? Karena telah dibutakan oleh kejahatan itu sendiri, telah ditutupi oleh dosa, dan tidak bisa melihat dengan jelas, dan tidak mau melangkah keluar untuk menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka di ayat 10 itu dikatakan, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Terus menolak Dia, tidak mau disambut. Ayat yang ke-11 mengatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Dia hadir bersama-sama dengan orang Yahudi, melakukan mujizat, bertindak dengan baik di tengah-tengah mereka, mengajarkan kebenaran firman Allah, menggenapkan kitab para nabi, bahkan Mazmur. Ia datang untuk menggenapkan firman Allah, tetapi orang Yahudi tetap menolak, tidak mau mengakui Dia, tidak mau menerima Dia. Oleh karena apa? Sistem kejahatan, manusia sudah terperangkap di dalamnya, susah dan tidak mau keluar untuk membuka sedikit hatinya untuk Tuhan Allah. Saudara, itu sebabnya jangan heran kalau orang membenci kita karena percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan takut, jangan risau kalau ada yang kemudian mengatakan mereka itu kafir. Tidak apa-apa, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan juga heran kalau ada buku yang sekarang ini keluar di Jombang, di sekolah, yang diajarkan untuk kemudian membenci dan membunuh mereka yang kafir. Mengapa? Karena memang sistem kejahatan telah membelenggu manusia dan membuat manusia tidak berani mengakui Yesus sebagai Mesias atau Allah yang hidup. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Mari kita melihat selanjutnya. Bagaimana dengan kita? Kita baca bersama di ayatnya yang ke-12. Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagaimana dengan kita yang percaya? Dikatakan di sini adalah mereka menerimanya, orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Oh Bapak Ibu, ini indah kalimat ini, yaitu apa? Orang yang menerima diberi kuasa, diberi kebebasan menjadi anak-anak Allah di dalam Allah. Orang-orang yang menerima Dia diberi power, diberi kuasa oleh Tuhan Allah untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Mereka tidak lagi hidup di bawah kuasa kejahatan. Mereka tidak lagi hidup di bawah kuasa menolak Yesus, tetapi mereka hidup di bawah kuasa Allah yang mengakui Yesus sebagai Juru Selamat, satu-satunya Allah yang hidup. Mereka hidup di bawah kuasa dari Tuhan Allah yang menghidupkan mereka. Dan perhatikan Bapak Ibu, kalimat itu adalah diberinya kuasa. Ini bukan kita yang mengambil untuk menjadi anak Dia, tidak, Bapak Ibu. Bukan kita yang menyodorkan diri, bukan kita yang membawa diri, tapi
dan dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Melainkan dari Allah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, ini status, ini keberadaan kita sebagai orang-orang yang datang dari kehendak Tuhan Allah. Bapak Ibu, saya pikir ini penting untuk kita garis bawahi, bahwa kita datang oleh karena kehendak Allah dari Allah. Allah yang berinisiatif, Allah yang menghendakinya, dan Allah yang menghadirkan kita. Kita sudah diberi status dan kita dihadirkan oleh Dia memiliki kuasa. Kuasa itu apa? Bisa menghalau kuasa kegelapan, bisa menangkis kejahatan-kejahatan yang ada. Kuasa itu apa? Sebagai anak-anak yang dimerdekakan oleh Dia, yang diberi anugerah yang besar. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apa maksudnya Alfred kok bicara tentang firman pada mulanya ada, lalu orang ragu, sesudah orang ragu, apa saja yang mereka ragu? Kenapa mereka ragu? Karena ada sistem kejahatan yang kemudian membelenggu manusia, membutakan. Sampai hari ini mereka masih menolak. Lalu bagaimana dengan kita? Dengan kita adalah kita diberi kuasa menjadi anak-anaknya, dan kita datang bukan karena keinginan seorang manusia, tetapi karena kehendak Allah. Bapak Ibu, ini membawa kita kepada satu sukacita yang besar, bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat anugerah besar dari Tuhan. Kita mendapat status sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ini membawa kepada kita melihat dengan real jelas bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Dia, dan kita tidak salah mengimani kepada Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana Bapak Ibu dengan keyakinan hidup kita ke depan? Saudara, banyak orang yang kemudian dalam perjalanan ini mulai merasa ragu dengan Yesus Kristus, mulai merasa berpikir apakah Dia betul atau tidak. Lalu kalau sudah percaya kepada Yesus, bagaimana dengan hidup saya esok hari dan seterusnya? Oh, Tuhan ada, tapi Tuhan di mana Engkau ketika saya berada dalam situasi yang demikian? Saudara, seringkali pergumulan praktek hidup yang real membawa kita mempertanyakan Tuhan Allah. Waktu kita mempertanyakan Tuhan Allah, seolah-olah Tuhan yang tadi kita kenal dan kita sembah itu menjadi kecil dan jauh, saudara, yang sama sekali tidak dekat dengan hidup kita, yang membuat kita kadang takut untuk melangkah. Bahkan juga saudara, hidup sesudah ini ada maut pun menjadi hal yang menakutkan bagi kita. Bahkan tidak ada orang yang berani untuk kemudian mati dengan siap-siaga. Tetapi setiap orang cenderung merasa takut. Padahal di awal kita melihat dengan jelas, kita tahu Tuhan itu besar, Tuhan itu luar biasa. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu, dan Dia yang kita percaya. Bapak Ibu, keyakinan yang besar kepada Tuhan inilah yang memberikan kepada kita pengharapan dan iman itu. Kita akan melangkah dan maju terus bersama dengan Tuhan Allah. Susah senang pergumulan bahkan maut sekalipun, kita ada di dalam Tuhan Allah. Saudara, beberapa hari ini kan, dalam beberapa minggu ini kita mengalami peristiwa-peristiwa yang kita hayati betul, bahwa ada beberapa saudara kita meninggal. Saudara, saya membaca firman Tuhan, gumul, kemudian menyampaikan. Saya berjumpa dengan salah seorang yang cerita ke saya begini. Satu ketika teman ini koma ceritanya. Jadi waktu beliau sakit dalam posisi kritis, kemudian dokter memvonis ini akan meninggal.
Lalu kondisi tubuhnya mulai melemah. Menurut dia, ada unsur misalnya pikiran, perasaan, pelan demi pelan satu demi satu mulai dimatikan. Turun pada kondisi yang lebih lemah. Dan pada waktu itu, dia merasa keluar dari tubuhnya, katanya seperti itu. Lalu beberapa jam kemudian, dari komanya itu, dia sadar dan sekarang masih hidup, Saudara. Begitu dia sadar, dia cerita bahwa seolah-olah dia keluar, lalu dia bisa melihat tubuhnya. Ini versi dia, sangat subjektif, kita tidak tahu. Dan semenjak itu, beliau ini menjadi takut penuh, bukan kepada maut, tapi kepada Tuhan. Dan dia semakin menghayati, wah hidup ini gak bisa saya pasang, saya harus dekat dengan Tuhan Allah. Karena ada pengalaman yang ia rasakan pelan demi pelan, seolah-olah ada unsur tertentu dalam tubuh ini secara jasmaninya itu diturunkan kecepatannya, barat demikian, pelan demi pelan, makin lama, akhirnya menuju kepada maut. Menurut dia seperti itu. Saudara, gambaran itu waktu beliau cerita, kemudian saya dengar, waktu saya mengikutinya, saya kemudian saudara melihat bahwa kematian itu real, nyata. Dan memang tidak semua siap menghadapi. Tapi begitu kita melihat kepada Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang kita sembah, dan sudah selamatkan kita, dan kita sudah memiliki kepastian hidup yang kekal itu sudah ada, bukan tidak ada, sudah kita memiliki, yaitu di dalam siapa? Yesus Kristus, firman yang kekal itu. Saudara, ini akan membuat kita bersuka cita bahwa kembali ke rumah Tuhan kita adalah sebuah sukacita yang besar. Menghadapi hidup ini, mencapai hari depan, memasuki pergumulan yang besar, kita menaruh harapan kita besar kepada Tuhan Allah. Hanya orang-orang yang mengecilkan Tuhan Allah di dalam hidupnya yang merasa takut dan penuh dengan ketidakpastian. Tetapi ketika kita percaya dan memastikan hidup kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita adalah orang-orang yang dimerdekakan itu. Orang-orang yang sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tidak ada lagi ketakutan yang besar, tidak ada lagi duka yang terlampau dalam membawa kita tidak melihat pengharapan yang datang dari Tuhan Allah. Sebab apa? Dia berkuasa besar. Dia yang menciptakan bumi serta segala isinya. Apalagi yang kita harus takutkan? Apalagi yang harus kita cari? Kalau Tuhan sudah kita percaya dan imani bahwa Dia agung dan mulia. Saudara, dengan demikian saya kira setiap kita akan lebih menyembah Tuhan, menyukakan hati Dia karena Dia besar dan agung. Saudara, dalam perjalanan ke San Diego, Dimas harus bertanya kepada saya begini, Pak Alfred sering datang ke sini ya? Hah? Saya bilang, kalau saya sering berarti separuh jemaat dari negara sudah sering saya kubur di sini. Jangan bertanya seperti itu. Oh ya, salah pertanyaannya. Tapi kami bercanda, saudara. Karena mereka bertanya begitu, saya kaget. Saya bilang kalau saya sering pasti saya mengantarkan jasad jemaah. Lalu tersenyum semua, oh kita salah tanya. Tapi saya pikir Bapak Ibu secara tanda kami lewati, lalu saya kemudian hayati ketika menguburkan almarhum Ibu Hanidaya. Saudara, semakin saya membayangkan satu saat saya juga akan ada seperti itu. Tapi pengharapan kepada Tuhan adalah landasan yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Tuhan adalah kemenangan hidup kita. Amin.